saya dari Nganjuk. Semoga juga sepulangnya dari sini pulang ke Nganjuk, ke rumah masing-masing dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui oleh bapak-bapak serta ibu-ibu, Aspa Tinggi ini adalah pesariannya, pemakamannya para raja dan para wali yang ada di Kabupaten Sumeneb. Di mana di Aspa Tinggi ini terbagi dalam 2 lokasi. Sebelah barat itu ada pintu gerbang di sebelah barat, lokasi yang sepuh atau yang tua. Sebelah timur yang undang-undang tinggi itu sebelah timur, lokasi yang muda. Ada 2 tempat terbagi, barat dan timur. Adapun lokasi yang di barat yang sepuh, di sana ada 3 kubah pesarian. Yang nomor 1 pesariannya atau makamnya Pangeran Panji Pulangjiwa, cucu dari Sunan Kudus Raden Djafar Shadiq, termasuk cucu yang ke-5 kalau dari Pangeran Panji Pulangjiwa, yang ada di lokasi sebelah barat paling utara nanti, paling belakang sekali. Lokasi yang kedua namanya adalah Pangeran Jimat. Nama aslinya Raden Ahmad. Kenapa beliau mendapat julukan Pangeran Jimat? Sebab semua tutur kata yang disampaikan dari Raden Ahmad ini selalu benar, tidak pernah salah. Dan beliau sering memberikan azimat kepada para prajuritnya dan selalu menang kalau perang itu. Makanya beliau mendapat julukan Pangeran Jimat. Yang nomor 3 yang ada di lokasi sebelah barat namanya adalah Bindara Saud. Siapakah sosok dari Bindara Saud ini? Bindara Saud ini semenjak 5 bulan dalam kandungan ibunya, cabang bayi yang 5 bulan bisa berbicara dengan orang yang ada di luar. Makanya beliau lahir ke dunia dengan abahnya, dengan bapaknya, langsung beliau dikasih nama Muhammad Saud. Saud itu berasal dari bahasa Madura yang artinya menjawab kalau bahasa Indonesia. Sautun bukan bahasa Arab, maksud suara kalau bahasa Arabnya Sautun, tapi berasal dari bahasa Madura yang artinya menyaut dalam perut ibunya tadi itu dalam 5 bulan. Makanya diberi nama Bindara Saud. Singkat cerita, setelah dewasa cukup umur, Bindara Saud ini dikawinkan dengan seorang putri yang bernama Nyai Izzah. Dan dengan Nyai Izzah ini beliau dikaruniai 2 putra. Yang pertama namanya Bahauddin, kumpul dengan Bindara Saud dan bapaknya di sana sebelah barat. Putra yang nomor 2 namanya Asiruddin, nanti ada di lokasi yang sebelah timur, berpencar dengan bapaknya, tidak kumpul dengan bapaknya. Asiruddin ini adalah pendiri Masjid Jami dan Keraton Sumeneb pada tahun 1763 yang menurut para sesepuh, masjid dan keraton yang luasnya 1 hektar dibangun cuma menggunakan air 1 kendi. 1 kendi cukup untuk membangun masjid dan keraton. Kalau saya dengan bapak-bapak bikin rumah ukuran 69 saja, insya Allah 10 tangki masih nambah ya. 10 tangki membangun rumah ukuran 69 insya Allah masih nambah. Tapi beliau dengan kekuasaan karomah, kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau cukup untuk membangun masjid yang luasnya 1 hektar dengan pagar-pagarnya. Setelah masjidnya selesai, baru kendinya itu ya keluar air pas dengan 1 kendi. Terus yang nomor 2 yang ada di lokasi sebelah timur namanya adalah Sri Sultan Abdurrahman. Ini mulai ada foto lukisan yang paling barat, Sri Sultan Abdurrahman. Kalau bapaknya masih di foto nggak keluar gambar, tapi mulai dari Sri Sultan ini sudah keluar gambar. Ini lukisan diperbesar dari keturunannya. Sri Sultan Abdurrahman, cucu dari Bindara Saud. Beliau yang menemukan makam Syekh Yusuf di Pulau Delamu. Sudah dari makam Syekh Yusuf? Sudah. Ini yang menemukan Sri Sultan Abdurrahman, cucu dari Bindara Saud. Kelebihan daripada beliau ini paham dan mengerti dengan semua bahasanya binatang. Sepertinya Nabi Sulaiman dikasih mujizat kalau Allah paham dengan semua bahasanya binatang. Dia dikasih karomah paham dengan semua bahasanya binatang. Karomah yang dibilang Allah kepada seorang wali. Juga menguasai 200 bahasa lebih dia kuasai, sehingga dia mendapat gelar doktor dari pada waktu
waktu itu oleh Belanda apa Raffles dan hafal Al-Quran, bukan cuma hafal, menulis Al-Quran 30 juz dalam waktu semalam hatam. Ini karya tulis daripada beliau sampai sekarang ada di Museum Sunnah itu. Al-Quran besar yang ukurannya 2 meter yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman dalam waktu semalam ada sampai sekarang. Terus setelah beliau wafat biasa turun-temurun kedudukannya digantikan kepada putranya lagi yang bernama Anambahan Multokusumo Muhammad Saleh. Ini di kursi kayak Panglima Jenderal Sudirman. Dan yang terakhir yang paling timur adalah Prataming Kusumo. Jadi foto-foto yang ada di belakang kami ini semuanya nanti ada di lokasi yang sebelah timur yang muda. Demikian keterangan singkat dari kami. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang datangnya dari Nganjuk. Harapan dari kami semoga niat serta hajat dari bapak-bapak dan ibu-ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Semoga akan diberi panjang umur, amin. Akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Sehingga dijauhkan dari segala macam musibah. Amin ya Allah, amin. Yang belum naik haji atau umroh, saya doakan semoga semuanya bisa berangkat. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan salawat pada salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih bantuannya, semoga akan digantikan yang besar oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi belum Pak, belum kenalan Pak. Oh. Saya itu Kaji Makam yang di atas Imam Sarawi. Kalau yang ini Edi berdua di bawahnya. Oh iya. Ketua kelompok ini wakil ketua kelompok Ya, pada ya, hari ya, ini. ya, hari Yang ini. jaga semuanya 96 orang. Yang jaga asap tinggi. Kan jadi juru kuncinya asap tinggi 96. Ya. Kaji Makam gitu. Ini saya Imam Sarawi. Monggo silakan. Assalamualaikum. Ciut-ciut.